suka curhat di medsos. Masih ingat efeknya? 80% yang baca tidak peduli. Kita udah nulis takar kebek, nggak ada yang peduli. 80%. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian, adik-adik. Mau tahu rahasia ikhlas? Ada 5 latihannya. 1, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Harus punya banyak amal rahasia. Boleh diketahui orang, amalan fardu, sunnahnya diketahui orang. Tapi amalan sunnah lebih bagus, tidak semua orang tahu. Makin banyak amal rahasia yang hanya Allah yang tahu, makin bagus. Tapi kalau ada orang lain tahu, ya tidak apa-apa. Karena bukan tujuan kita ingin dinilai orang. 2, jangan selalu ingin dilihat orang lain. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, amalnya udah yakin tuh karena orang. Harusnya ada orang, tidak ada orang sama saja, ada Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. 3, jangan ingin dipuji. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, udah pasti itu tidak karena Allah. Orang yang karena Allah, lempeng saja. Muji, ya urusan dia. Nyaci, ya urusan dia. Mau tidak menghargai, ya nggak apa-apa. Urusan kita kan cuma satu, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Orang yang kurang ikhlas dipuji, wah semangat. Giliran tidak ada yang muji, giliran dicaci, down, patah semangat. Karena memang tujuannya pujian makhluk. 4, jangan ingin dihargai, diperlakukan spesial. Makin ingin diperlakukan spesial, makin sering terluka. Biasa saja, karena aslinya kita enggak pantas dihargai orang. Aslinya tidak pantas. 5, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab, enggak, mau apa? Allah pasti ingat kok. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Mau apa? Disebut-sebut malah hilang pahalanya. Udah, karena bukan kita yang menolong orang, Allah yang menolong dia, kita dipilih jadi jalan. Nih seperti Darut Tauhid, sama sekali bukan karena adanya A'agim dan kawan-kawan Darut Tauhid ini ada, tidak. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kapan adanya? Saya dan teman-teman diuji menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Kalau ngaku-ngaku kami sudah berjuang, kami mati-mati, enggak lah. Memang berjuang tapi enggak sebanding apa yang terjadi dengan apa yang diperjuangkan. Asli nih hadirin, saya tidak pernah membayangkan Darut Tauhid akan begini. Tidak membayangkan saudara-saudara bakal ke sini. Lebih banyak yang tidak terbayangkan yang terjadi daripada yang direncanakan dan terjadi. Perlukah kita menuntut orang lain tahu apa yang kita lakukan? Jawab. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Ya, nggak ada perlunya. Lempeng saja, produktif saja terus. Setiap waktu berbuat yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu saja terus. Terus saja terus. Sampai kapan? Sampai mati dalam kebaikan, husnul khotimah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Apa 5 yang tadi? Jangan ingin selalu diketahui orang. Jangan semuanya diposting. Ya. Hati-hati yang rajin posting, siap-siap saja kehilangan pahala. Jangan suka curhat
di medsos, masih ingat efeknya? 80% yang baca tidak peduli. Kita udah nulis takar kebek, nggak ada yang peduli, 80%. 17% yang membaca puas, rasain lu, gitu. Jadi bahagia melihat kita menderita, boro-boro nolong, dan tinggal sisanya 3% enek bacanya gitu. Jadi 100% gagal total. Makanya ke Allah saja curhatnya, ya. Kalaupun ke orang curhat, sesudah curhat ke Allah, supaya Allah ngatur dengan siapa kita curhat, yang curhatnya itu jadi solusi. Jangan dulu curhat ke orang, ke Allah dulu. Makanya kalau dengar kabar apa-apa, wasta'inu sabri wassalat, cepat sholat. Itu bahaya itu, ambil wudhu, sholat. Insya Allah akan banyak petunjuk. Yang kedua apa? Jangan selalu ingin dilihat orang. Kalau dilihat orang kita bagus, tidak ada orang lebih bagus. Kita sedekah 100.000, dilihat oleh teman-teman, tidak ada orang, keluarkan 500.000. Ya Allah, 500.000, hanya Engkau yang melihat. Tapi dicicil ya Allah. Kita sholat dilihat orang bagus, nanti ketika tidak ada orang jauh lebih bagus. Yang ketiga apa? Jangan ingin dipuji, dah lempeng saja. Mau muji, mau nyaji, mau dapat piagam penghargaan, mau dapat juara ini, ya semuanya juga Allah yang menggerakkan. Kita melempeng aja. Yang kita cari, hati-hati nih, yang musabakoh tilawatil Quran, pengen dapat piala, tapi kehilangan pahala, mau apa? Masa ngaji mati-matian hanya untuk plastik? Tapi kan piagam kertas, sini mau saya buatin. Tapi kan lumayan, dapat hadiah 5 juta. 5 juta, kasih penyakit aja senilai 10 juta, tekor. Jangan pernah bertanding untuk dapat hadiah. Bertanding itu untuk jadi amal soleh. Tanya santri yang ikut pertandingan, pernah saya minta jadi juara? Pernah gitu santri dengar? Pernah saya meminta santri jadi juara? Kalau santri akan bertanding apapun, jaga niat, jaga amal, harus jadi amal soleh. Kalau jadi juara jadi kotor hati, jangan jadi juara. Mau apa? Dapat piala jadi sombong, jadi dengki, jadi ujub, benar? Mau apa? Pas lagi sombong mati. Su'ul khotimah, benar? Mendingan jadi juara tapi rendah hati daripada kalah amuk-amukan. Benar? Mikir semua. Itu pengen jadi juara. Juara di sisi Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Jangan pengen dihargai, kalau pengen kalau sakit di sini. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, luka saja di sini. Harusnya itu dari Allah. Ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai Allah. Kalau di-nya ke Allah bahagia. Kalau di-nya ke makhluk luka. Ingin bahagia, ingin menghargai, ingin memberi, ingin menghormati. Kalau ke makhluk itu bukan di. Jadi bahagia. Terima kasih sahabatku sekalian. Teng.